Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma nusalli wa nusallim wa nukarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa tabi'ina tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaik wajahatul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk faqiruk alal bab, ata wa qad batal asbab, mustadrikan ba'dal mamal. Ya wasi'al jujudak fal khair khairuk, wa indak fawqal ladhi rama abdak, fadrik birahmatik fil hal. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam, wa'tina mahgad sa'alna min ataya kal jisam. Sallu ala khairil anami Al-Mustafa Badrit Tamami, sallu alaihi wasallimu yasfa' lana yaumaz zihami. Hadirin hadirat ingkang minulya, para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para pejabat, sesepuh bini sepuh sedaya kemawon ingkang sami lenggarawuh, utaminipun Mbah Rama Kiai Haji Nasiruddin, Kiai Haji Asrofi, Bapak Lurah Haji Sipnanto SPD, sedaya ingkang rawuh monggo ngadhang-adhake ngucap syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa Habib? Karena banyak anugerah pemberian dari Allah Jalla wa'ala, yang memberi Allah, yang memberi hidup Allah, yang memberi kekuatan Allah. Bahkan datang kita ke sini yang memilih adalah Allah. Kita dipilih untuk memperingati kelahiran manusia suci, manusia mulia, manusia yang tidak ada habisnya jika kita memujinya. Manusia yang dengan sebabnya diciptakan dunia. Kita tidak ada, saudara, jika tanpa beliau, karena Allah dalam hadis qudsinya, Allah berfirman langsung, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya. Ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Jikalau bukan karena kamu, tidak akan aku ciptakan dunia. Kita berada di dunia karena sebab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam suasana musibah, bencana, banyak macam penyakit, termasuk khususnya corona. Insya Allah corona ya wis mulih ngeten mawon nggih. Insya Allah sing teko selamat kabeh sampai ndugi griyane. Wong corona niku sing gawe nggih kabeh. Apapun yang di dunia itu Allah pasti mengetahui, pasti campur tangan Allah. Jangankan yang seperti corona, angin saja yang nggak pernah jelas model bentuknya itu juga ciptaan Allah. Berarti corona kalau ciptaan Allah, corona ke kanan ya sing ngongkon Gusti, ke kiwa nang kiwa ya Gusti. Berarti sampean melayu nang kanan lek wayahe kena ya tetep kena. Lah terus napa mboten hati-hati? Tetep ikhtiyat, ikhtidar, hati-hati itu tetap bagus. Makanya pakai masker. Perintahnya kan ngaten. Tapi maskeran ya ono tempate, Pak. Loro gawe masker. Udara enggak bagus pakai masker. Ojo nang kamar maskeran, nang jeding maskeran, turu maskeran, mati kowe. Wong kok dibungkep terus kayak ngono lah malah. Ya maskeran pada tempatnya. Kalau berkerumun ngeten iki saya ini maskeran.
Khusus wong wedok. Makanya kula nganjurake sedaya kemawon kang gadah garwa perintah istrimu pakai masker. Kenapa Habib? Yang paling penting perempuan. Krono sing kakean ngomong perempuan. Satu, nomor dua, masker itu sekaligus pengiritan. Jadi gak gawe lipstik, gak konangan. Jadi gak wedaan, ya ora apa-apa. Jadi maskeran itu bagus daripada kena belduk macam-macam kaya ngeten iki maskeran. Cuci tangan itu sebetulnya bukan hanya pemerintah yang nyuruh, agama. Jadi kalau keluar pulang cuci tangan karena tangan kita kena kotoran, jangan menyentuh anak atau istri kecuali cuci tangan dulu. Sebetulnya itu sudah diajarkan oleh agama kita. Apalagi nyentuh makanan. Nah tingkatan nggih, intine corona niku kersane Gusti Allah. Sing penting kita hati-hati, tetap waspada lan aja lali kali ndonga. Sampai hati-hati tok gak ndonga ya percuma. Ikil fatawakal, usaha dan pasrah. Jangan pasrah tok tapi enggak usaha, jangan usaha tok tapi enggak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat adabakumullah, syukur kepada Allah atas anugerah kita dipilih menjadi umatnya. Ini juga agung, anugerah yang hebat. Kenapa? Nabi Musa bahkan pernah berdoa, ya Allah jadikan aku salah satu dari umat Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sangat banyak sekali keistimewaan yang kadang kita gak tapek ngerasa nolan ngerti. Apa contoh? Keutamaan kemuliaan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat yang dahulu, saudara, itu sangat ada besar perbedaannya. Salah satunya itu surga dilarang umat-umat yang dahulu, yang matinya lebih dahulu, yang hidupnya lebih dahulu, yang logikanya masuk surga lebih dahulu, dilarang sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dahulu. Bisa diartikan sembungin, ini sembungin. Bisa diartikan umatnya Nabi Adam yang lebih dahulu hidupnya, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa mau masuk surga walaupun amalnya baik dilarang sama malaikat. Kenapa dilarang? Nunggu orang sembungin lebih dahulu. Allahumma amin. Jadi sampean ini didisikno. Masuk surganya didahulukan, nabinya awwalu man dakhala jannah Muhammad Rasulullah wa awwalul ummah minal umami sabiqah, dari umat-umat terdahulu adalah kita semua umat Rasulullah. Tapi niku kanggo wong sing melbu swarga. Wong sembungin sing jatahe melbu swarga. Lah kira-kira wong sembungin niki melbu swarga kabeh apa ora? Yu Siti. Nanti Siti. Kira-kira wong wedok kabeh iki sing teko mlebu swarga apa ora? Nggih. Enake. Insyaallah mlebu swarga kabeh. Sing dadi masalah, sing mlebu swarga niku sing amale sae kathah napa amale elek sing kathah? Amale sae. Surga ini kebaikan. Surga ini tempat baik, yang masuk pasti orang-orang baik. Yang banyak salah dosa otomatis. Lah, yang jadi pertanyaan, kula panjenengan iki akeh pahala, apa akeh dosane? Yu. Sing lanang. Akeh dosane. Sing wedok. Akeh dosane. Lek akeh dosane surga apa neraka? Neraka. Nggih napa nggih? Lho Pip, niku lak sing hadir lan jenengan padha. Walaupun Habib lek dihitung pahala ambek dosa akeh dosane. Pahalai titik gak tape ikhlas, dosane akeh ikhlas kabeh. Percaya mboten? Sampeyan tahu dosa gak ikhlas? Dosa niku contohnya apa, Bu? Ngamuk ambek bojo.
ngampleng bojo, main tangan ambek bojo, gara-gara kopi salah gula keliru uyah, ngene iku. Ngamuk kan sing lanang, tahu sampean ngamuk gak ikhlas? Ikhlas mboten ngamuke? Ikhlas. Sampean duwe bojo seneng ambek bojone wong, naudzubillah nggih, naudzubillah. Bahasa arek saiki al gendaannya. Ana gendaan gak ikhlas. Hah? Ana wong maksiat gendaan gak ikhlas. Ana wong wedok roke kecantol bane sepeda, buka roke. Arek nom-nom delok kabeh. Waktu delok ana sing gak ikhlas. Hah? Ikhlase los. Ana maling nyolong gak ikhlas. Maksiat pasti ikhlas. Tapi amal baik belum tentu ikhlas. Ngkei dhuwit wong kepingin dilem tangga. Salat jamaah kepingin dilem mertua. Gini Bang nggih? Teko pengajian gara-gara kami tua. Begitulah kita, amal baik masih cari muka tidak ikhlas, tapi kalau amal jelek ikhlas. Bahkan dibanding amal baik dan jelek itu banyak yang jelek banyak ikhlas, yang baik dikit gak tape ikhlas. Kira-kira surga apa neraka? Kalau melihat ini Pak, nun sewu, kita sepantasnya di neraka. Makanya tiang-tiang soleh tiap dalu nangis, krono kroso, wong soleh niku, kroso, napa? Jelas potongannya awake dhewe iki neraka. Tapi sing disayang, no kok wong sing soleh sing kroso, sing maksiat malah ora kroso. Makanya justru pengajian ini mengingatkan kita supaya kita iki kroso, lek awake kita kakean dosa dengan arep-arep sholawatan hormat marang Rasulullah supados oleh ngapu astaghfirullah Rabbal baraya Rabbi zidni amalan salihah. Niat niku kita niat dan mriki niat nedhi ngapura kelawan berkah Rasulullah sedaya dosa di ngapura Allahumma amin. Wis intine ngoten insyaallah dosane ilang kabeh barokah Rasulullah. Kanjeng Nabi juga dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bisa dipastikan masuk surga. Semua. Wong sembungin surga. Sing lanang surga. Sing wedok. Daftar apa ora? Surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali sing ora gelem. Ana sing ora gelem mlebu surga? Sahabat niku tanglet. Ketika Rasulullah berkata semua masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Sahabat tanglet, ya Rasulullah, masa ada orang yang enggak mau? Famay ya'ba ya Rasulullah, sapa sing gak gelem? Lho nun sewu wong bejat niki lho, wong bejat. Wong kelakuane sing dosa tok sampean takoki. Gelem mlebu surga apa ora? Ya gelem, Pak. Tapi Kanjeng Nabi dawuh illa man abba, kecuali orang yang enggak mau. Sahabat aneh. Sinten ya Rasulullah? Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Man ata'ani, yang taat kepadaku, yang mengikuti ajaranku, yang sesuai dengan perintahku, itulah orang yang mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang menyelisihi aku, siapa yang menentang aku, siapa yang melanggar perintahku, aku nganan dek ngiwo, faqad aba, dialah orang yang enggak mau. Coba kita ini termasuk orang yang mau apa enggak? Bu, wong sing gelem mlebu surga apa ora? Kita buktikan. Ana wong ngemis teko, sampean ra duwe apa-apa, sampean tolak, sampean ilokno, apa sampean paringi dengan sekuat tenaga. Bu, isu-isu sampean gak duwe apa-apa, durung masak, durung apa, ana wong ngemis teko nang omahe sampean. Kira-kira sampean napakno? Warung durung buka, masak durung mateng, wis ngemis isuk-isuk, ngene apa nggih? Wa ammasaila fala tanhar. Lek ana wong ngemis aja dibentak-bentak. Lek sampean bentak-bentak niku nyelisihi Rasulullah. Sampean ambek wong tua, coba cek. Kanjeng Nabi merintah, hormati orang tuamu. Quran jelas memerintahkan. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Fala taqul lahuma uffin. Aja ambek wong tuamu ngucap uff. Uff niku u ambek apa? U ambek apa? F, iya ta? U ambek F. Dua huruf saja. Uff ambek ibuke. Contohnya sampean dulinan HP, ya dah. Siapa jenengmu sing tengah? Mail. Il. Tukang lombok il. Haduh, emak iki celak-celuk wae. Berapa kata itu? Haduh, H D O H. Haduh. 4. Padahal uf 2 saja enggak boleh il. Paham il ya? Lihat diceluk ibuke, HP ini tinggal napa Bu? Man ana, man ana, man ana daulakum, kaifama hubbukum, man ana. Sapa aku? Man iku artine sapa? Ana iku artine aku. Kadang-kadang iki ya perlu diterjemahno. Kadang-kadang wong seneng selawatan bahasa Arab tapi ra ngerti artine. Umum tambah ngerti artine, tambah iso diresapi. Ngene Bang nggih. Man iku sapa? Ana iku aku. Sapa aku? Sapa aku laulakum, laulakum iki tanpamu. Sapa aku, sapa aku, sapa aku tanpamu. Ayo, sapa aku? Dadi sakmene akeh gak ngerti awake kabeh. Iku sampean praktekno melaku nang pasar. Sampean basa Jawa. Lek man anang dipikir selawatan sampean. Coba Jawa. Sapa aku? Sapa aku gendeng. Artinya apa? Memang itu kalimat gila. Kalimat gendeng itu. Sapa aku gendeng. Maksudnya apa? Awakmu iki kaya wong gendeng kon iku duduk sapa? Sapa? Tanpamu, tanpa guru, tanpamu, tanpa ibu. Iki sing nabuh buyat mulai kabeh ta. Endi arek? Sapa aku? Sapa aku? Sapa aku tanpamu? Sapa aku? Sapa aku? Sapa aku tanpa guru? Sapa aku? Sapa
Aku, sapa aku tanpa ibu? Sapa aku? Tanpamu, sapa aku? Sapa aku? Sapa aku? Itu sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa jikalau gak ada guru. Orang tua itu ada 3 Bapak. Kanjeng Nabi nerangkan orang tua itu ada 3. Siapa orang tua? Man waladak. Pertama, orang yang menjadi sebab kelahiranmu. Siapa? Ayah dan ibu. Yang kedua, siapa orang tua? Man zawwajak. Bintah, siapa yang mengawinkan dirimu kepada anaknya, berarti itu adalah orang tuamu. Siapa dia? Mertua. Yang ketiga, siapa orang tua? Man 'allamaka wa huwa afdal. Yang ketiga adalah siapa yang mendidikmu, mengajarimu, gurumu, kiaimu, dan itulah yang paling utama. Berarti orang tua ada 3. Kalau orang normal sudah rumah tangga, khususnya ibu orang tuanya hormati, orang tua sendiri juga mertua. Kadang-kadang perempuan kalau sama mertua perempuan gak tahu genah, pomane kok sak omah geger terus malah koyok bubrah gitu bang. Padahal non sewu aku tak takok mbak ibu-ibu, Bu, sing gedekno bojomu ki sapa? Mae toh? Iya. Mae iku sapa? Mertuamu. Gitu? Iya. Sing gedekno mae. Cilik ngompol sing berseni mae. Sing ngadusi mae. Nangis sing gendong mae. Gedhe rabi tuku gelang nukokno. Halah mae apa? Iya toh? Cilik sing gedhekno mae, sing ngeloni ya mae, turu rewel sing ngurusi mae, gedhe-gedhe tuku gelang kanggo bojone, omah apik kanggo bojone, kalung gedhe kanggo bojone, kamare dipasang AC kanggo kamare mboke sebelahe we. Mungkin apa nggih? Lah terus bagaimana Beb? Hati-hati. Siapa perempuan yang durhaka kepada mertuanya, Anda akan diberi mantu durhaka persis dengan kelakuanmu. Makanya hati-hati. Bojomu iku wis nyukupi kabeh tapi ojo nguasai. Dia punya kewajiban untuk ibunya. Kadang-kadang mertua itu ojo maneh kok njaluk duit. Butuh 50.000 nang mantu utang kok. Nggih napa nggih? Nduk, aku utang ono 50.000 ya, Nduk ya. Lek mantu sing apik ojo maneh 50.000, 1 juta Bu tak kei tok sampean. Iku lek mantu sing apik. Mantu sing lek wong sembungin ra ono iku mbangilan sing akeh. Kene wong apik-apik kabeh, ndelok iku surga-surga kabeh. Sing elek-elek nang kono. Mojokerto kono. Utang 50.000 ae. Nduk, anak dhuwit 50.000, Nduk. Kanggo tuku balsem gegere mak kok lara. Wong jane stowek rewel ate matek wae kok rewel. Naudzubillahi min. Ayo hormati orang tua, mertua dan guru. Dan itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita biar tahu kita ini orang masuk surga apa orang yang nolak surga dari perbuatan kita. Bagaimana dengan tetangga? Bahkan Kanjeng Nabi dawuh Allah fil jar. Hati-hati dengan tetangga, hati-hati dengan tetangga. Kenapa? Karena tetanggamu lah yang pertama akan menolongmu. Pertama tetanggamu lah yang membantumu. Rumahmu kebakaran, anakmu yang di Jakarta belum tentu datang. Tekoh wis entek omahe. Wong ado, gitu apa nggih? Sing bantu sapa?
Tangga. Sampeyan lara sing ngurusi sapa? Tangga. Tangga kula elek-elek niku lho, Beb. Lah kandhani ya, saelek-eleke tangga tetep nggawa manfaat. Percaya mboten? Dadi sampeyan nek ana tangga elek, sampeyan rasakno bahwa sejelek-jelek tetangga masih ada gunanya. Kenapa? Jaga rumahmu. Coba omamu lek gak ana tanggae. Maling gampang mara apa ora? Nggih apa nggih? Karena malingnya gak ngerti lek sampeyan tukaran ambek tangga. Yang pasti wong iki duwe tangga. Lek dalu-dalu, padahal tanggae iki mangkel ambek sampeyan tanggamu iku. Ana maling atau garong sampeyan, tanggamu watuk buka lawang, melayu. Padahal umpama takok ambek tanggamu, "Bu, tak malingi sebelah ya." Sakjane dikongkon mbek dhek. Iya gak apa, entekno kurang ajar mbek aku iku. Krana gak takok, malinge wedi padahal iku musuhne. Artinya apa? Tetangga yang jadi musuh masih manfaat, apalagi tetangga yang baik. Tadi hati-hati tangga. Bahkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada perempuan-perempuan, jikalau Anda masak, janganlah tetanggamu dapat baunya saja, tidak merasakan makanannya. Maksudnya dikongkon aweh-aweh, dikongkon dum-dum, dikongkon ater. Alhamdulillah ten Jawa niki radi melampah niku. Walaupun saat niki rodok berkurang. Dan itu ternyata ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan ke Wali Songo, sampailah kepada ulama, sampailah kepada kiai-kiai, sampai ten sembungin meriki, nopo lek mangan ater. Dan ater manfaatnya besar. Uang sing ater niku nun sewu. As-sakhi mahbub, wal bakhil mabghud, al karim mahbub. Uang sing lumoh niku disenengi wong. Makanya ajaran Kanjeng Nabi pasti manfaatnya kata. Sampean kok lomoh, ya disenengi tangga. Wong tiap masak tangga diteri. Tiap gawe apa kono dikei. Makan disenengi wong. Lek disenengi wong, akeh didongakno wong. Nggih apa nggih? Sing paling penting malih anak bojone sampean ya dijaga. Krana apa? Tanggae sampean apiki. Sampean masak jangan asem sampean teri. Gak akeh sak mangkok paling. Gara-gara sak mangkok omamu aman. Makanya ya sampean omah dipageri kaya ngene iki. Pager gitu niki. Kadang-kadang nggak perlu pager. Pager mangkok niku luwih utama. Tanggamu kon kayak sak mangkok, jangan asem, jangan kunci, jangan tewel. Sak kampung jaga omamu, walaupun omamu gak ana pagere, ana wong ganggu, sak kampung metu kabeh jaga omamu, betul? Tapi lek sampean bakhil, metitil, pewait, pewelit, pagermu lho 2 meter, wes sing sak janggel-janggel gini, maling teko, ana sing mara, ya malah dijarno. Lek perlu malingnya gak nggawa linggis, gak nggawa, malah perlu diselangi. Ngelinggis omamu, kok gak iso-iso, pagere gede, nyelang tanggamu. Gak dikek linggis sing cilik, dikek linggis sing gede. Apa ate bobol sebelah ta? Bobolan niku, mau dit iku entekno iku donyane iku. Ngira apa nggih? Makane lumoh niku justru ajaran Kanjeng Nabi yang manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mengganggu kita. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dalam satu cerita Kanjeng Nabi itu difitnah. Ada seorang tukang fitnah yang begitu hebat karena bencinya dengan Rasulullah, dasarnya benci nggih. Seperti sekarang rame di Prancis, orang bikin karikatur menghina Nabi. Ada yang berkata itu orang bikin karikatur menghina Nabi itu kesalahan umatnya sendiri, makanya orang lain menghina Nabi karena ulah dari umat Islam itu sendiri. Ini sangat lucu. Karena apa? Menghina Nabi itu Bapak, benci Nabi itu Bapak, mulai zaman Nabi masih ada dan sampai sekarang ya tetap begitu. Setiap orang baik dibenci orang jelek. Selagi ada setan ya tetap bikin kacau, bikin gaduh di dunia. Yang penting kita tunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta Nabi, Nabi diganggu pakai alasan. Tapi kalau rumahnya diganggu,
langsung cemprengkelan, gegeran, kepentingan diri marah, tapi kepentingan agama malah begitu-begitu saja. Padahal memang harus marah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah nempeleng orang, Pak, gara-gara apa? Kurang ajar sampai agama. Artinya apa? Boleh keras, boleh, cuma karena di Indonesia ada aturan, kalau ada orang menghina agama ya laporkan, bukan diam saja terus rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ini dibuat dalil untuk memojokkan kita. Lek wong tukaran ngono, Pak, wong kafir ngantemi kita, gak ono sing ngomong menengahi, wayahe kita bales rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ya kalah, Pak, remuk awakmu, Pak. Lek wong tinju ya gak oleh dalil ya teman-teman kan ngoten. Nggih. Ini gak adil. Ada orang ngerusak masjid, penjaga masjid marah, enggak rahmatan lil alamin. Ini salah ngartikan rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka. Tidak kami utus kamu Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Nyambung enggak? Jadi kalimatnya itu wa ma arsalna Allah. Kamu. Mukhatabnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rahmat itu tidak mesti ngalah, rahmat itu tidak mesti ketawa, kadang-kadang marah itu juga rahmat. Duh, Beb, masa marah itu rahmat? Ayo kita buktikan bahwa senyum juga rahmat, marah juga rahmat. Kok bisa begitu? Lihat kondisinya. Contoh, seorang guru punya murid nakal. Setiap di kelas papan tulis dirubuhkan, kapur dipangan. Kok kapur dipangan? Maksudnya ngaco lah, anak ini ngaco terus. Kira-kira sampean marah demi kebaikan apa marah karena benci? Marah demi kebaikan, minimal kebaikan untuk anak itu supaya berubah, kebaikan untuk yang lainnya supaya gak ganggu yang lain, itu rahmat, betul? Anakmu perempuan jam 2 malam kalau pulang, jadi tiap jam 2 dalu ket mulai bapaknya ngamuk, itu benci apa rahmat? Rahmat, karena sayang. Bapak marah, Dok, wong wedok kali metu bengi jam 2 dalu, apa kuwi? Meneh awas, loh kan marah ini. Apa ini rahmat? Apa enggak? Ini rahmat, Pak. Justru kalau anakmu jam 2 dalu mulai tekan tinduk, anu Pak, koplo. Dangdutan, oh masya Allah, dangdutan anak akhirnya. Itu bapak gendeng apa rahmat? Jam 2 dalu loh, Pak. Gini apa nggih? Justru ini gak rahmat, iki jelomprong no. Atau yang lebih tegas lagi, saya contohkan supaya nggak salah mengartikan radikal nggak radikal, semua dipandang dengan cara pandangnya yang selalu mojokkan agama kita. Motong kaki atau motong tangan. Ada seorang berkata, potong tangannya, potong kakinya, harus kamu potong. Orang ini benci apa rahmat? Radikal apa enggak? Potong tangannya, potong kakinya. Radikal betul? Jahat betul nih. Ono uang dikongkon ngetok ambek wong iki. Utawa kula nggih. Sampeyan jenenge sapa? Hah? Angga, sini, potong tanganmu. Siap-siap, anak buahku, siap-siap, ambilkan alat potong, potong tangannya Angga. Harus kamu potong. Niki radikal betul. Hah? Radikal toh? Salah Anda. Saya dokter. Angga kena gula. Kalau tangannya nggak dipotong malah membahayakan dirinya. Artinya apa? Di tempat mana motong tangan itu? Kalau ada orang nggak salah nggak apa, Anda potong tangannya itu gila, bukan radikal, gila, gendeng, Pak. Kayak ISIS gitu. Itu gendeng sudah, bukan radikal itu, bukan manusia itu. Hah? Nyambung ya? Ini bukan radikal, justru ini cinta. Kalau Angga nggak dipotong tangannya, ini menjalar penyakitnya ke tubuh, mati dia. Justru nyelamatkan dengan potong tangan, amputasi. Betul? Bahkan membunuh pun itu rahmat. Ingin tahu?
Membunuh pun itu rahmat. Percaya? Membunuh itu radikal apa enggak? Kalau membunuh radikal, Anda semua radikal. Tiap malam kon mateni nyamuk demi anakmu, gak dicokoti, cek turune enak, mateni nyamuk. Anda membunuh itu, tapi rahmat kepada anak. Nyamuk boleh dibunuh. Yang jadi masalah boleh apa enggak? Membunuhnya bagaimana caranya? Yang radikal itu yang dilarang membunuh nyamuk dengan penyiksaan. Contoh, nyamuk sampai ceblek mati selesai. Boleh memang karena mengganggu. Ini enggak saking mangkele ambek nyamuk, nyamuk gak diceblek. Dijebak, dicekel, dijabuti lari. Kau nyokoti anakku bedino ya. Gue sikile jabut. Gue enggak boleh. Termasuk ular. Ular masuk rumah, nun sewu, sampean bunuh apa sampean guyu? Ana ular mlebu omamu, sampean guyu apa sampean bunuh? Bunuh. Apa enggak radikal itu? Bukan, karena membahayakan dan Kanjeng Nabi membolehkan. Syarak membolehkan. Min khamsil fawahish, 5 dari binatang yang jahat itu boleh dibunuh walaupun tanpa salah. Masuk tempat kita bunuh karena membahayakan. Apa? Akrab. Apa itu akrab? Kala jengking. Ana kala jengking mlebu omahe sampean, pateni. Gak apa-apa. Mematikannya, membunuhnya tidak boleh memukul lebih dari 3 kali. Lho Pak, agama ngoten Pak. Mateni tidak boleh lebih dari 3 kali. Gepuk ini lho. Jadi anak kala jengking, sampean jogok sandal, sampean gepuk. Kira-kira sekali gepuk mati. Makanya sak get-gete lek gepuk. Bukan radikal banter-banter iku malah sayang. Sing radikal iku malah pelan-pelan, Pak. Ana kala jengking sampean gepuk pelan-pelan. Ayo. Iki penyiksaan ini. Ini yang radikal. Makanya semua ada tempatnya. Jangan selalu bahas radikal-radikal tapi memojokkan orang lain. Bunuh, jebles, gak mati tambah 3 kali. 4 kali dosa Anda. Kecuali sudah berusaha, wis dihitung 3 kali bakal mati, gak mati-mati, kuat nih. Lah ini di luar. Tapi kalau sampai niat dosa, ulah pun sama. Kepalanya duduk dengan sekeras-kerasnya, sekali mati. Iki ndak. Ulah dicekel, tawarik kono, mbek tawarik kene. Kanggo dodot-dodotan yo. Dosa itu radikal itu. Orang yang diguntingi. Iki kurang ajar ulah iki. Ketoki cilik-cilik. Si urip sampean ketoki dosa. Malah kadang-kadang non sewu nak udah bilang nggih. Kadang-kadang kita nggak terasa kalau masak. Ada istilah kalau hewan itu masih segar, masih hidup, langsung digoreng itu nikmat. Saya pernah di warung makan, digorengkan ikan, masih hidup langsung digoreng nang air panas. Keluar, gak usah, biar mati dulu aja, baru digoreng. Lu enggak Pak, nanti rasanya lebih enak ini. Masya Allah, menikmati kesakitan hewan, ini radikal. Jadi itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh Beb, Rasulullah kan gak marah Beb. Betul, Rasulullah ini kalau diganggu gak marah. Tapi logikah mana seorang yang mencintai, pertanyaannya ya, logikah mana seorang yang mencintai tidak marah yang dicintai diganggu? Jangan muluk-muluk Kanjeng Nabi. Kenapa Anda marah kalau istrimu diganggu? Hah? Kenapa Anda nggak teriak rahmatan lil alamin? Kenapa kalau gurumu diganggu Anda marah? Tapi nabimu Anda teriak rahmatan lil alamin? Anda sudah kena taskik, keraguan-raguan dalam beragama. Cinta Nabi masih mikir, padahal cinta Nabi tidak perlu mikir, tidak peduli apapun. Aku bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, saya Habib Mustafa, jenengan seneng kali kula sedaya. Saya diganggu, saya nggak marah, bisa kan? Bisa, tapi sampean nggak bakal terima. Kebalikannya sama. Saya seneng ambil jenengan semua. Sampean diganggu, sampean nggak apa-apa. Tapi saya sebagai orang yang seneng pasti gak iso terima. Dan ini terjadi pada anak-anak kita. Gak percaya? Bagaimana telinga kita panas kalau kita mendengar anak kita dibilang gak beres. Iku siapa iku? Angga ta? Gak beres iku. Bapak ini nang atine, dek. Siapa iki? Cilik tak gede diwara gak beres. Betul?
Kenapa telinga kita nggak panas kalau Nabi dihina? Makanya sahabat-sahabat Nabi, termasuk pernah suatu kali ada sahabat marah, ada seorang penyair yang selalu berpuisi, yang puisinya menghina Nabi, mencaci maki Nabi, ngelek-ngelek Nabi, nang dinti ku nyanyine lagu Nabi dielek-elek. Nabi ya diem senyum, tapi sahabat-sahabat gak terima. Sampai suatu hari pegel sahabat itu wau melajeng datang Kanjeng Nabi Muhammad kelawan dawuh, ya Rasulullah, aaktuluh ya Rasulullah, apa wong iku tak pateni wae, gak kurang ajar. Napa jawabnya Nabi? Apa dilarang? Mboten. Alama syaitah, terserah awakmu, lek kon anggap apik sikatan. Lho ya apa sampean? Kanjeng Nabi lho, Pak. Apa? Dalam batas-batas tertentu kadang-kadang orang jahat perlu dikapokno. Ya. Contoh, ketika perang Fathu Mekah, makanya kadang-kadang sejarah ini sering dibolak-balikkan bahwa Nabi nggak pernah marah, Nabi sabar, betul Nabi sabar, betul Nabi nggak marah, tapi di tempatnya inaudiya yafu wala yuaqib wa in husima yasmud wala yujawib. Ini ikutan maulid ada ya di Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini Kanjeng Nabi, wal kadhiminal ghaidha. Kanjeng Nabi itu orang yang menahan marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Nabi adalah muhsinnya muhsin, orang yang selalu berbuat baik. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhsin itu kalau dijelek, dieleki, Pak, dieleki malah balese api. Niku muhsin. Jadi wong apik ini terbagi tiga. Yang pertama, orang baik kalau dikasih sesuatu dia membalas setimpal, baik. Sampean nang omahe pas sunatan ana tanggamu bowo gula 10 kilo. Tanggamu sunatan sampean bales piro? 10 kilo padha. Sampean wong apik. Tapi mboten apik tenan, wong apik. Tanggamu memberi 10 kilo, sampean membalas 20 kilo, iki apik tenan, betul? Tapi ada yang lebih baik dari dua itu, balas sama-sama atau melebihkan. Apa? Nomor 3 yang paling hebat dan paling baik, apa? Bukan memberimu 10 kilo, bukan memberimu 20 kilo, tapi orang itu mencaci makimu tapi tetap kon kirimi gula. Paham maksudnya? Orang memberi racun tapi Anda malah memberi madu. Niku api wong, dan itu Kanjeng Nabi Muhammad. Ini disebut muhsin. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Nabinya jangan salah paham ya. Nabinya, bagi pecintanya, Nabi yang baik itu diganggu ya kita marah. Marahnya bukan nuruti nafsu karena cinta, marah karena cinta. Contoh, bagaimana cintamu dengan negara Indonesia NKRI? Jangan pernah sampai merah putih jatuh ke tanah. Kalau sampai ada orang sengaja jatuhkan merah putih ke tanah, artinya itu penghinaan, betul? Bagaimana sikapmu kalau ada orang bendera merah putih diambil, tidak? Marah apa enggak? Itu benda mati, Pak. Itu kain, benda mati, Anda marah. Nun sewu, kain bekas itu namanya apa? Kain bekas itu namanya apa? Gombal. Merah putih, kain merah dan putih itu kalau bekas namanya apa? Tapi kalau disambung itu bendera. Kalau bendera itu harga diri bangsa. Walaupun itu kain bekas, walaupun Anda sebut gombal, Anda menginjak-injak bendera merah putih, berarti Anda menghina NKRI. Perang, Pak. Nah kan menghina negara lain kan genderanya diinjak-injak nih gitu. Iku duduk ngincak-ngincak gombal, iku ngincak-ngincak sirah kita maksudnya, Pak. Paham nggih? Itu penghinaan dan kita nggak mungkin nggak marah. Kalau nggak ada kemarahan itu sendiri, Indonesia nggak merdeka. Makanya pahlawan-pahlawan marah dengan mengusir penjajah, karena efek penjajah adalah penghinaan bagi kemanusiaan, khususnya bangsa Indonesia. Nyambung mboten niki? Jadi marah pada tempatnya. Sebagaimana kita marah ketika ada seorang menghina Nabi dengan karikatur atau macam-macam, dan itu memang mulai dulu. Saya ceritakan di sini.
Kapan itu kejadiannya? Di zaman Nabi. Siapa orang yang menghina? Banyak sahabat-sahabat Nabi menyaksikannya. Yang paling kejam dan paling jahat yang bernama Abu Jahal. Namanya adalah Umar bin Hisham, bukan bin Khattab. Ada namanya Abu Jahal, itu disebut Abu Jahal itu nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Disebut Abu Jahal apa bodoh? Bukan, Anda salah. Itu pinter-pinternya orang, Pak. Oh, goblok kayak Abu Jahal. Sing ngomong malah sing goblok, gak ngerti sejarah itu namanya. Abu Jahal itu pinter-pinternya orang. Ahli hikmah, pinter ngomong, pinter syair, pinter kerja. Bojone ayu-ayune wong. Iku Abu Jahal. Lu kenapa dipanggil Abu Jahal? Nabi yang menyebut. Kenapa? Lah wong pintere kaya ngono kok nyembah watu ngono lho Pak Karwo. Nyambung. Lek ana wong goblok krana gak sekolah, itu nggih normal lah. Tapi ana wong kok disebut Abu Jahal krana nemen gobloke. Lah wong profesor, doktor, sekolahnya di luar negeri tapi tindakannya lucu, bodohe nemen. Nyembah watu. Makanya Kanjeng Nabi nyebut apa? Abu Jahal. Karena apa? Saking bodohne, wong pintere kaya ngono, kelakuannya kaya wong bodoh. Nyambung nggih? Yaitu Abu Jahal. Abu Jahal ini suka nyaci maki Nabi, suka menghina Nabi, suka ngeremehkan Nabi, bahkan memfitnah Nabi. Sampai suatu kali Abu Jahal ini karena pegel sama Nabi difitnah, sabar, difitnah model apa ae tetap gak bales. Saking pegel dia memfitnah kepada kelompok lain, yaitu raja yang dari Yaman yang bernama Habib bin Malik. Ada seorang raja namanya siapa? Habib bin Malik. Dan raja ini terkenal bengis, terkenal keras, terkenal jahat. Raja ini tapi bijak, keras jahat tapi bijak. Kerasnya bagaimana Habib? Rakyatnya salah, bunuh. Gak kakek ngomong, modelnya gak kakek ngomong. Melanggar, ketok gulune. Abu Jahal tahu kesempatan ini. Ini kalau Muhammad tak du ambek raja iki, selesai Muhammad. Nah, akhirnya bikin surat fitnah. Makanya fitnah itu Bapak lebih kejam dari pembunuhan, karena kalau pembunuhan itu 1 dan 2 orang, tapi kalau fitnah bisa perang sak negara, jadi gak karu-karuan. Paham nggih? Al fitnah naimah, al fitnah naimah, la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur, terkutuklah orang yang membangunkannya. Di mana? Di Facebook, di WA. Jangan nulis sembarangan, jadi fitnah, jadi gegeran sak kampung, sak desa tukaran, karena kadang-kadang dengan sebab hanya tulisan. Betul? Lah iya apa? Wong gak nglakoni apa-apa sampean fitnah. Lah ya sudur aku ketok kok Mbak Endang. Ketok nang alun-alun, bahasa itu tak lho Pak. Bojone kemeropok pisan. Padahal Endang ndi sudur ndi gak jelas. Tapi tulisan ini bisa membahayakan. Jangan mungkin tulisan yang mengambang, yang membuat orang curiga, saling curiga. Gini apa nggih? Kejadian 0102. Cebong kampret. Walah fitnah gak karu-karuan. Kok gak takut? Kadang-kadang Anda Islam, Anda mauludan, Anda sholawatan, dan itu bukan ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbok yo, ojo nulis sing elek, lek nulis sing apik ganti gak tukaran, gak fitnah, niki dadi panas. Sakniki enten kabar Habib Rizik pundi? Dugi Mekah badhe mantuk. Ya sudah, biarkan orang pulang punya rumah kok. Polisi, ya dengan tugasnya polisi. Lah opo sing liyane melok-melok? Sing kene ngomong gini, sing kene ngomong ini. Kalau kadang-kadang bingung, nganggur temenan. Kakean duit pulsa ta ya apa ngomong ini? Artinya apa? Apapun yang kau ucapkan kalau itu jelek, sebetulnya itu gambaran dari dirimu sendiri. Sampai nyaci maki kejelekan orang, sebetulnya yang jelek itu awakmu. Uang iku padha ambek wong gawa kaca, Pak. Sampai lek ngoco sing ketok sapa? Ayo. Sampai lek ngoco ketok sapa?
Ketok awake dhewe. Sampeyan lek elek iku balik nang awake dhewe. Percaya ora percaya sampeyan lakoni pasti terjadi. Contoh, sampeyan salam mau ambek tangga, jawabane waalaikumsalam. Sampeyan nyopo sing apik ambek tangga, pasti balesane ya apik. Coba sampeyan ketemu tangga, sebutan asu kowe. Asu dhewe kowe, elek ta? Balik nang awake, Anda salam dapat salam, Anda baik dapat baik, Anda senyum dapat senyum, Anda cemberut dapat. Karena iku kancamu dhewe. Paham nggih? Akhirnya Abu Jahal kirim surat kepada Raja Habib bin Malik. Suratnya itu fitnah menjelek-jelekkan Muhammad Rasulullah sehingga meningkatkan kemarahan di sing hadra iki. Turu. Tekan di mau. Meningkatkan kemarahan raja dengan bahasa yang memprovokasi. Wis bahasa yang jelek-jelek lah, sampai raja niku termakan, marah betul si raja, marah betul, sampai berangkat ke Mekah dengan pasukannya. Untuk apa? Menangkap Muhammad. Untuk apa? Membunuh Muhammad. Coba lihat, ini terjadi Pak. Apa? Fitnah naimah la'anahallahu man aqadhaha. Fitnah itu tidur, jangan kau bangunkan. Kalau sudah bangun fitnah terjadi huru hara. Kalau sekarang ya hoax itu. Jangan nyebarkan berita yang gak jelas, yang belum pasti, apalagi niat ngarang-ngarang sendiri seperti buzzer-buzzer itu ngarang-ngarang memfitnah, ngarang-ngarang memfitnah. Kono gono apa-apa diwara, ono apa-apa akhirnya wong gegeran, wong tukaran, wong curiga, ono wong Kristen gak lapo-lapo sampai. Wingi kejadian Pak Nun Sewu, ini pengalaman pribadi di Pasuruan ada rumah mau dibakar anak pondok satu kecamatan di kota. Gara-gara apa? Facebook. Ada orang Chinese agamanya Kristen mencaci maki Islam, nyaci maki masjid, nyaci maki Nabi. Ditambahi nantang sama orang-orang Islam. Mana orang Islam kalau berani datang ke rumahku, ini alamatku, dikasih gambar rumahnya, dikasih nomor teleponnya, dikasih warna chatnya lengkap. Abang ngamuk santri-santri. Ketika ngamuk ini mau membakar rumah itu, warga Tionghoa Pasuruan banyak yang kenal sama saya walaupun agamanya beda. Saya itu kalau tidur, siapa konco-konco Ansor apa ya teman-teman, saya itu kalau di Pasuruan kalau tidur malah bukan di rumahnya Kiai, saya rumahnya orang Buddha di Pasuruan, itu tempat langganan tidur saya. Ya orang Cina sama saya adalah pengajian ikut, tapi belum masuk Islam, wis pandungane wae mlebu Islam deh. Niki sik Buddha dan saya memang tidur di situ, kadang-kadang pakai mobilnya itu. Ini orang Buddha dan Tionghoa ini, dia telepon saya, Beb ada kejadian seperti ini. Gimana Beb? Ini ada orang Cina seperti ini, orang Islam marah seperti ini, kita sudah lapor Kapolres, sudah dikepung Mas, rumah diamankan, tapi kalau melihat beludaknya masyarakat tetap kalah polisi. Gimana Beb, ada solusi enggak? Saya bilang, tangkap dulu itu orangnya, jangan ada kejadian dulu. Kiai-kiai datangi, bilang disuruh Habib, saya telepon nanti, tak teleponi semua, tahan dulu, tangkap dulu, benar enggak orang ini yang berbuat. Ternyata apa? Ternyata orang Cina yang ada di foto Facebook itu tidak ngerti apa-apa dan itu di-hack. Paham di-hack ya? Di-hacker, orang pakai fotonya, nanti gampangannya jenengan gak foto kula ya iso toh. Sampai sekarang sampean foto jebret, sampean pasang nang ngene FB, sampean kasih nama Habib Mustafa. Bisa itu. Terus sampean ngelek-ngelek wong Kristen, wong curiga mbek aku. Dan ini sekarang zamannya zaman fitnah. Akhirnya alhamdulillah ditangkap, dibawa Kapolres, disidik, dipelajari, ternyata itu memang benar-benar bukan orang Cina ini. Ternyata orang lain di luar kota yang bikin fitnah supaya Pasuruan gaduh. Nyambung ya? Makanya sekarang perlu waspada, perlu hati-hati, tapi yang paling penting kita jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya lanjutkan. Akhirnya berangkatlah orang raja dan pasukannya. Untuk apa? Mendatangi Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Untuk memegang Rasulullah. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sampai di Mekah berhenti di perbatasan. Raja memerintahkan pasukannya untuk mendatangi Rasulullah, disuruh manggil supaya menghadap karena dia raja. Rasulullah belum punya umat, masih sedikit. Khadijah, Abu Bakar, Ali, berapa orang cuman. Pertama Islam, Pak. Ketika raja marah menyuruh pasukannya menjemput Rasulullah, Abu Bakar berkata, jangan berangkat ya Muhammad, karena aku tahu Habib bin Malik adalah raja yang keras, pasti terjadi sesuatu denganmu. Khadijah berkata, suamiku, jangan kau berangkat kepadanya, bahaya dia. Kau akan pulang tinggal nama, wahai Muhammadku. Apa kata Nabi? Ini salah satu bukti bahwa Nabi bukan pengecut. Nabi itu bukan terus pasukan disuruh berangkat duluan, dia cari aman. Enggak, Nabi kebalikannya. Lek kita nun sewu. Di mana-mana coba tes. Kira-kira lek ana perang sing paling pertama diselametno, disingkitno presidennya apa rakyatnya? Presidennya. Pertanyaan lagi, pertama perang sing maju kopral apa jenderal? Kopral. Ono ninja sing singiden santri apa kiai? Eling zaman ninja. Ya, itu memang kita, kelasnya kita. Nabi Muhammad tidak, Nabi Muhammad syaja'ah. Bukan jubun, bukan penakut. Buktinya apa? Ketika hijrah, Islam dikepung di Mekah, hijrah, justru yang berangkat, yang kecil-kecil dulu diberangkatin. Nabi malah tetap di tempatnya musuh sampai berangkat semua. Nabi yang terakhir berangkat. Kira-kira sekarang yang lari duluan siapa? Kalau Islam digempur, sing melayu dhisik tokohnya apa bawahnya? Tokohnya dulu. Rasulullah tidak. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam di kemah peperangan, tidur di kemah, ada suara bunyi yang mencurigakan. Ada sahabat dengar, bangunkan temannya, bangun, ada sesuatu di pojokan. Di bapak pohon-pohon itu goyang-goyang, ada sesuatu. Siapkan pedangmu. Siap pedang kabeh, berangkat beberapa orang untuk apa? Melihat ada orang mata-mata, orang jahat, penyusup atau tidak. Rombongan ke situ. Ternyata di situ sudah ada Rasulullah. Ternyata Rasulullah bangun lebih dulu dan sendirian, gak nangeni konco. Wong sing nangeni konco berangkat lek ana hantu, umpama ana hantu ya, nang pojokan ana pocong atau apa umpama, sampai nangeni konco, ngejak bareng-bareng ngecek, ambek wong sing gak nangeni konco berangkat langsung gak kakek ngomong, sing kendel sing ndi? Sing nangeni konco apa sing dhewean? Sing dhewean, pemberani asli. Dan itu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khadijah melarang, ketika Abu Bakar melarang, Rasulullah tetap berangkat. Rasulullah berkata, aku adalah hambanya Allah, aku adalah utusannya Allah, yang menjaga aku adalah yang mengutus aku. Mati atau apapun yang terjadi pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku tetap berangkat. Ambilkan jubahku yang merah. Jubah niki abang. Jadi Kanjeng Nabi tahu gawe jubah abang. Tapi pun salah paham nggih. Ya kadang ngaji ngeten iki apa video syutingnya kadang-kadang dipedhot disebarno viral. Habib Mustafa berkata, Rasulullah pakai jubah merah, berarti Rasulullah PDI. Loh, PDI ya. Iki mau PDI seneng padahal nggak ada hubungan. Saya nggak kira PDI mau Golkar, mau P3, mau terserah. Jenengan yang penting sampean sembahyang 5 waktu dulurku. Nggih. Sampean Islam dulurku, partai apapun termasuk nanti pilbub. Ono 1, ono 2, ono 3. Sing penting apa gak tukaran, gak garai bubrah. Sampean pilih apa wae, monggo. Wong ancane pilihane 3 ya milih 1 loro 3. Sing bermasalah itu yang milih 4. Lho gak ono kok sampean pilih, ya ngawur sampean. Nggih. Lek ana wong milih 1 itu normal, milih 2 normal, milih 3 normal, milih 4 gak beres ini. Tadi 3 kelompok ini, 3 bupati dan wakil berarti 6 orang itu adalah yang terbaik, 6 orang dari warga Tuban yang terpilih untuk calon. Ya sudah,
Semoga yang menang orang yang paling baik di antara semua itu, yang manfaat untuk warga Tuban seterusnya. Allahumma amin. Akhirnya berangkatlah Rasulullah dengan jubah merah, dan Rasulullah jarang pakai jubah merah. Rasulullah itu paling seneng jubahnya putih. Nomor 2 hijau. Hijau ini kesayangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ono kiai Pak, tak ceritani ya. Ono kiai namanya Kiai Siddiq, ramanipun Kiai Ahmad Siddiq. Niku asline Lasem, manggen ten Jember. Kiai Mbak ini sangat remen kali Kanjeng Nabi. Sampai pakaian ini niru Kanjeng Nabi. Warna yang disenangi Nabi pun seneng. Memang orang cinta itu biasanya begitu. Apa yang disuka oleh orang yang dicintai dia pasti suka. Bohong kalau ada orang ngaku cinta tapi nggak suka dengan yang dipakai orang yang dicintai. Bal-balan yang ngono, rambutnya sing bal-balan model apa ya ditiru. Wong rambut petal iku lak elek ta, Pak? Petal iku apik ta? Kan petal iku apik. Tapi lek wong sing disenengi rambutnya di model petal-petal, arek nom-noman ya melok petal-petal. Nggih napa nggih? Ana sing abang pojok tok kene tok ini. Ana sing ditiru, karena sing disenengi. Dan seneng gak bisa dilarang, ya itu seneng, Pak. Seneng itu rasa. Terus gak kena dinalar, itu seneng. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka yang hijau. Kiai Siddiq seneng sing hijau. Suatu kali Kiai Siddiq niki lunga haji, berangkat kaji biyen kali sakniki beda. Ngaji biyen niku berbulan-bulan sampai 4 bulan Pak kapal. Sampai selesai haji pulang ke rumah, karepe nyai ambek santri ambek keluarga nyenengke Kiai Siddiq krana oleh rezeki kamar mandi dibangun. Diapikno niki lho. Biasanya plesteran semen biasa, iki dikai tekel, lek keramik gak sakniki. Biyen tekel iku wis sugih-sugihne wong, Pak. Tekel iku wis kaji paling sugih, kaji seleb, kaji emas iku ngono, Pak. Lek omahe kula jenengan iku wis semen iku wis untung ya lemah iku biasanya. Nggih napa nggih? Lah apa yang terjadi? Niku dikai tekel kamar mandi ini. Lantai kamar mandi dikai tekel warna hijau. Kiai Siddiq mulai ate nang jeding dipameri ambek nyai. Semoga Bang, jedingin pun anyar. Kangge jenengan, mesem Kiai Siddiq. Barang buka jeding bengok sak banter-bantere. Ya Allah. Ya dipikir bojone kan ana apa? Napa apa? Enak binatang ta? Apa salah? Ora. Napa? Noting tekel. Lho napa? Tekel anyar iki kok ijo. Lho lek ijo kene apa? Senengane Nabi. Kon gawe idak-idakan, kon gawe pipis ya Allah. Sampe delok. Bongkaren. Iki lho, Pak. Kan tekel kan kanggo pipis, kanggo sembarang. Nisor kan. Lek karpet ijo kan dhewe, kanggo lungguh, kanggo dzikir sian. Tapi lek jeding lek kanggo sampai sak montene, Pak. Duduk masalah kaine, duduk. Ini warna yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Kiai Siddiq bongkar. Makanya sing duwe keramik-keramik ijo meneh bongkar kowe ya. Aku ora ngongkon bongkar, aku ora. Lek kula mboten purun gawe jeding ijo krana cerita niki kula nggih wedi. Wedi ora pantes lah nyalai. Hadirin hadirat adabakumullah, Kanjeng Nabi pakai jubah merah dan berserban hitam. Niki imamah niki warnai ireng. Dan itu jarang juga. Nabi itu imamahnya putih, ini putih. Kadang-kadang hijau. Tapi hitam jarang. Pernah tapi jarang. Disebut 2 kali 3 kali. Jadi kalau orang pakai hitam alasan niru Kanjeng Nabi, ya sebetulnya yang putih yang niru Kanjeng Nabi. Sekali-sekali pakai hitam karena Nabi juga sekali-sekali pakai hitam. Tapi yang saya maksud imamah ya, bukan kopiah, serban imamah. Berangkatlah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di hadapannya raja niku terbengong. Kenapa terbengong? Sampai bisa bayangno Kanjeng Nabi. Mimiul fam nuniul hajib
lambene kaya mim, alise kaya enun, wonge putih, gede dukur, ganteng, terus gawe abang, Pak. Lak ngejreng. Makanya pakaian itu ya nyesuekno. Lho sampean ireng cilik abang, aduh kacau, Pak. Kayak sego telik rek. Dadi uang itu ya mantesno. Lah uang pakaiannya ruwapet padahal awake luwemu. Ndelok teko mburi ku ya lucu, kayak gembol kucing, Pak. Kan ngoten to. Maksudnya pakaian itu ada aturannya, pantese lah kasarane. Wong gede dukur, celana nyapret, kaosan kaya apa? Bodyguard ngono. Yo sik ketok gagah, Pak. Iki cilik endek ireng. Kaose kutang ambek mlakune. Yo kan lucu kayak jangkrik akhirnya. Jadi gak sesuai gitu loh. Lah Rasulullah itu gagah, gede, dukur, putih, ganteng, gawe abang, serbane ireng. Wong raja niki lho melongo, karena kan gak pernah tahu mukanya Rasulullah. Dia datang marah itu gak pernah tahu mukanya Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah kaget dia. Ketika melihat Rasulullah, fasa'ala anhu, "Ha anta Muhammad?" Apakah kau yang namanya Muhammad? Betul. Aku adalah Muhammad. Apakah betul engkau utusan Tuhan? Betul, aku adalah Rasulullah. Apa cukup begitu? Oh tidak, Pak. Orang ini berkata, kalau engkau Rasul, ini orang mau membunuh loh, Pak. Kalau engkau Nabi, semua Nabi punya mukjizat. Mic yang nyala mana? Nyala. Orang yang mau membunuh tanya, kau nabi? Betul, aku nabi. Kalau engkau nabi, semua nabi punya mukjizat. Isa, Ibrahim dibakar, Musa laut dibelah, Zakaria, Daud, Sulaiman yang bicara dengan binatang. Kalau mereka nabi punya mukjizat, tunjukkan mukjizatmu. Niki urusannya mati, Pak, Nabi Muhammad. Iki lek gak iso ndudukno, mati. Nabi Muhammad, baiklah. Bagaimana kalau aku bisa menunjukkan mukjizat seperti apa yang kau harapkan? Apa yang kau harapkan? Noting. Bulan ini siang jadikan malam. Ketika jadi malam, keluar bulan, panggil bulan, pecahkan itu bulan, jadikan dua. Kalau aku sanggup melaksanakan, wiki Abu Jahal enten, Pak. Abu Jahal wah ngapok noh kapok kan ayo ngaku nabi kan, bulan dikon ngetok piye, ngetok lading di dari Abu Jahal. Makanya orang hasud itu, Pak, kalau kita terpojok dia kesenangan. Perhatikan ya, orang dengki itu kalau kita merasa terpojok dia pasti menikmati keterpojokan kita. Dia tidak akan pernah bisa bahagia melihat kebahagiaan orang yang dibenci, pasti. Apa yang terjadi? Abu Jahal tepuk tangan dengan teman-temannya, habis Muhammad, dan pasti dipenggal. Pasti dipenggal. Kenapa? Sulit membuktikannya. Tenggelamkan matahari, munculkan bulan, pecahkan bulan jadi dua. Matahari terbenam, bulan muncul. Wahai bulan, pecah jadi dua. Aku tanya, lampu ini bisa dicedek enggak? Lampu ini bisa mati enggak? Bisa enggak? Jedep sekali mati bisa. Sampai jaga lampu, hidupkan lagi. Coba tes lampu, ayo. Itu matahari, ayo. Tangan kiri. Lampu mati. Mati. Boleh.
lampu hidup. Lampu hidup. Oh, hebat ini. Lampu mati, lampu hidup. Sudah ya, matahari terbenam, bulan muncul. Selesai ya. Yang nomor 3. Lampu pecah. Bingung kan ini. Wong ancen nabi palsu kan? Pecahkan bulan jadi 2. Kalau aku sanggup melaksanakan itu, apa kamu mau masuk Islam? Dijawab lagi, belum. Satu lagi, kamu harus tahu yang ada di hatiku. Kamu harus tahu isi dadaku. Rasulullah tersenyum. Dia mengangkat tangan. Oh, Gusti Kanjeng Nabi ku utusane pangeran tenan, Pak. Ya sing kekek kekuatan ya Gusti Allah, sing gawe bulan ya Gusti Allah. Bukan Nabi bisa mecah bulan, Allah yang mengasih izin. Nyambung? Allah yang mengasih izin. Orang kiai, ada orang sakit disuwuk sembuh, bukan kiai yang nyembuhkan, Allah yang menyembuhkan melalui kiai itu. Paham nggih? Halek bismillah itu menyembuhkan. Ping pira sampean maca bismillah sampai lambe mundur ya gak mandi-mandi? Nggih toh? Barang kiai iki bismillah pisan tok ya mandi niku. Kenapa? Ya karena ada faktor X, yaitu Allah yang penyembuh. Akhirnya matahari dituding sama Kanjeng Nabi. Matahari engkau terbenam. Bulan kau muncul. Dan bulan kau pecah jadi 2. Mimakatin lama dhahar li ajli waftakharat alumudar bihi ala kullil Allah ya hanana 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 dhaharatinal Nabi Ahmad dhaharatinal muayyan bidhahari Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu min Allah ya hanana 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 mimakatin lamma dhahar li ajlihi mimakatin lama dohar, dari Mekah ketika lahir nampak Muhammad Rasulullah, li ajlihi sukkal qamar, karena Rasulullah terpecahlah bulan, waftakharat alu mudhar, maka saling berbangga-banggahanlah kelompok golongan mudhar, merasa mengaku inilah Muhammad yang hebat dari golonganku. Waftakharat alu mudhar bihi ala kulil anam, bangga-banggaan, tapi Nabi bukan milik perorangan, tapi Nabi adalah rahmatan lil alamin, milik kita semua. Akhirnya bulan pecah. Kaget si raja, kaget. Rajoe kan ente kaget. Oh, kaget kok ngelirik. Kaget itu ya kaget ah. Kaget. Bulan pecah, pecah, kaget. Masa gak tahu kaget? Ente pernah kaget nggak? Pernah kaget nggak? Iya mau kaget itu ya Pak, coba. Pak kaget, siapa nama ente? Nama ente? Kaget menurut versi Anam. Bagaimana kaget itu? Kaget adalah, coba kaget. Ono kursi lugur teko wit, kan gak mungkin toh. Wong ono kursi kok lugur teko wit. Nah, iki ono, kan kaget toh? Iya apa kaget tuh? Ah, ini kaget. Ketika Kanjeng Nabi menunjuk bulan, pecah bulan pecah, kaget. Hei, kaget. Kagetnya kasep. Raja kaget. Kok
Kok bisa? Abu Jahal susah. Orang jahat pasti susah melihat keberhasilan seseorang. Melihat presiden punya kebaikan, sakit hati, berarti Anda jahat. Anda nikmati dong. Ketika presiden baik, ya Anda puji. Kalau orang ikhlas, ketika melihat kebaikan, dia ikut bahagia, ikut memuji. Tapi jika ada kesalahan, dia pasti mengingatkan tanpa ragu-ragu, tanpa dicampuri kebencian. Dan itu adalah ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kau kotori hatimu dengan perbuatan-perbuatan yang hina, dengan perasaan dengki. Karena apa? Kita dosanya sudah terlalu banyak. Jangan membuat hati kita tempat sampah kotoran orang lain. Biarkan orang lain salah, yang penting kita selamat. Kalau bisa kita selamatkan, diajak bareng-bareng sholawatan seperti malam hari ini, Allahumma. Kalau nggak bisa, jangan kau caci maki, sehingga justru malah membuat dosa untuk diri sendiri. Satu. Hadirin hadirat athabakumullah. Apa masuk Islam? Belum. Janjinya apa? Kamu harus tahu isi hatiku. Coba sampean sing rojoi, Anda harus tahu isi hatiku, baru aku ikut kamu. Coba ulangi bahasa itu. Ngadep dong. Anda harus tahu isi hati. Tempelin. Anda harus tahu isi hati aku. Cie, emangnya lu siapa ngurusi hati lo? Dan itu betul Ibu. Dijawab oleh Nabi ketika raja berkata, engkau harus tahu isi hatiku. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, di hatimu adalah wanita. Bener apa enggak? Sekarang hatimu lagi bermasalah dengan wanita. Jujur, ayo ngomong ngolek ngene. Mboten, Beb. Allah gayamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu betul Bu, saya bukan guyon. Memang Nabi berkata, di dalam dadamu raja, di dalam hatimu yang kau bingungkan adalah urusan perempuan, adalah wanita. Dan wanita itu adalah anakmu sendiri. Raja kaget. Muhammad, perempuan itu anakmu dan kau bingung, tidak ada orang tahu, kau simpan dalam dadamu sendiri, bahkan rakyatmu nggak ada yang tahu, karena anakmu lahir dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki, dan matanya buta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata Bapak, Rojo ini punya kelemahan apa? Dia punya anak cacat, tanpa kaki, tanpa tangan, matanya buta. Dia malu, disembunyikan dalam kamar, tidak ada orang yang tahu, dirahasiakan. Dan seorang ayah pasti hatinya gundah gulana melihat kenyataan dalam hidupnya punya anak semata wayang yang dicinta, yang disayang. Ternyata kodrat Allah berkata dia dalam keadaan cacat di dunia. Orang tua mana yang bahagia? Pasti susah. Dan gak ada orang tahu. Dia tes Muhammad, kalau dia Nabi dia tahu apa yang dalam hatiku. Anakmu perempuan, lahir tanpa tangan, lahir tanpa kaki, lahir gak bisa melihat. Bengok Rojo, Muhammad bengok. Enggak, ini cerita sebetulnya tegang Bu. Ini kalau gawe tegang gak enak, tak gawe guyon, tapi intinya paham jenengan gitu. Abu Jahal tambah kemeropok Pak, mangkel Abu Jahal. Dan berkata Rasulullah, wahai raja, sekarang kau pulang, anakmu sudah sembuh, tangannya, kakinya, matanya sudah terbuka, dia melihat dunia, dan sekarang normal seperti wanita biasa. Muhammad, ojo guyon. Betul, anakmu sembuh. Muhammad, anakku waras, mulia, anakmu wis waras. Muhammad, ojo guyon. Loh Bu, gak guyon, lah mulai lahir kok tangannya lumpuh, sikile lumpuh, matanya pijak utuh,
Nabi Muhammad enake ngomong, "Mulya. Anakmu sing lara iku wis ngenteni awakmu, wis waras." Mulya. Mosok iya mulya. Ngarang, iya ya mulya. Sing bener mulya Muhammad. Iya ya. Aja uyon, mulya. Temenan, ya Allah. Nangis. Seneng, bingung, bahagia ya Allah. Anjir bener-bener nabi ya Pak Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Nangis Nabi Muhammad. Si Raja Pak, orang yang membenci mau membunuh, beli racun dikasih madu. Dia mau membunuh, anaknya didoakan malah sembuh. Betul. Dia mau membunuh, Nabi dengan sayang dan cintanya sehingga hatinya tergugah, sehingga sadar masuk Islam. Islam bukan dengan paksaan. Masuk Islam ya tak kuateni kuwi. Ora, Pak. Tapi non sewu, agama yang lain. Anda buka sejarah Spanyol. Anda buka Perancis itu sendiri, berapa juta umat Islam di Aljazair dibantai? Tidak kurang dari 60 juta, Pak, ditembakin tek. Dibedahi weteng-weteng wong wedok-wedok. Yang radikal, yang teroris siapa? Buka sejarah. ISIS jahat, ISIS kurang ajar, tapi hitung ISIS membunuh orang berapa, orang Perancis membunuh orang berapa. Adil kan? Tapi tidak ada yang membenarkan ISIS. ISIS itu gila. Kalau saya bilang, kenapa? Lu wong ngaku Islam, gawe jubah, gawe serban, kok mateni wong podo Islami, kok gak wani ambek Israel? Iki lak mencurigakan to, Pak. Nyerang Syria, nyerang Irak, iki Islam kabeh ini. Kenapa ndak menggok nanggone Israel? Kan betul? Gak logik ini. Artinya apa? Ini non sewu. Kalau saya ya orang-orang yang mengaku Islam tapi palsu. Justru kelompoknya mereka sendiri untuk menjatuhkan umat Islam. Islam yang ada di Indonesia khususnya Jawa ini sangat-sangat toleransi, bahkan nggak perlu diajari toleransi lagi karena ajaran wong Jawa itu sudah penuh dengan toleransi. Nyambung? Kita ini mulai kecil sudah dibentuk sebagai orang yang baik semua kepada orang, termasuk beda agama, betul? Sampai tahu ngaji nang sekolahan, nang madrasah, nang musola, adik-adik yang ngaji di sini ya, nanti kalau besar kita pentungi para pendeta, tahu? Gak ono. Sapa wae sing apik cung ya. Iya ta? Lek ana Cina culeken matane ya. Ndak ono. Makanya Cina-Cina ya aman kabeh. Betul? Ndak ada mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha aman, Pak. Kecuali ganggu masjid kita harus marah, biasa kiai ngomong ngono. Tapi gak ono apa-apa terus ngajari, ndak ada. Makanya sering saya katakan pada siapapun, aparat saya di Jakarta, saya ceramah di depannya petugas, saya katakan orang Islam di Jawa jangan diajari toleransi, karena toleransi itu adalah hidupnya, toleransi itu adalah jiwanya. Orang wong Kristen tonggoan ambek wong Islam, kira-kira lek bancaan diteri apa enggak? Diteri ta? Saya pun sama di Surabaya itu tonggoku Kristen akeh, dan sampai sekarang terus saya kalau Pasuruan, saya di Jakarta tidurnya di rumahnya orang-orang non Islam karena baik, semua baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan. Akhirnya apa? Abu Jahal kecewa. Si Raja Habib bin Malik dan pasukannya aslamu wa amanu, masuk Islam tanpa ada kekerasan. Dia yang mau membunuh justru malah dapat hidayah. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Jangan ngeremehkan orang. Walaupun dia orang kafir, mungkin besok dapat hidayah, kita kalah loh, mau apa? Kenapa? Orang yang masuk Islam itu bagaikan terlahir bersih, suci, tanpa salah, tanpa dosa. Sekarang inti punya nama Anam. Umur berapa? 23. Pakai mic. 23. Akil balik, mulai balik umur berapa? 17 tahun. Ngarang, ya 15. 14 tahun. Biasanya 15. Kalau anak sekarang ya 14, 13 atau 16 kalau lebihnya itu. Sampean? 14. Oh, dablek ya. Balik umur 14 kok wis jatahe kan 15 kok dhisik ya Pakmu. Umur 14. Oke, umur 14. Akil balik. Sekarang 23. Berarti berapa tahun? 14 23 berarti 9 tahun ya? 9 tahun. Wis terhitung 9 tahun lek nglakoni dosa wis dicatet.
Kira-kira selama 9 tahun, setahun 360 hari. Satu hari itu 24 jam. 1 jam itu 60 menit. Ya toh? Itu kalau diperinci dosamu tiap menit, jam, dino, tanggal, itu setahun ono 1000 dosa. Wonten, Beb. Ono ya? Ono. Lek 9 tahun. Lebih 9.000. Wonten. Loh, setahun ono 1000 dosa enggak? Nggih, lebih. Lebih. Ya. Lek 9 tahun. Pirang ewu? 9.000 lebih. 9.000 lebih dosamu tok itu. Nggih. Pertanyaannya, kalau ada orang kafir aslama wa amana masuk Islam, otomatis dosanya bersih koyok bayi. Api ndi awakmu ambek wong kafir sing mlebu Islam iku? Dosamu 9.000 kok. Iki dek gak duwe kok. Api ndi? Saya tiang kafir sing nembe mlebet. Paham ya? Islam. Makanya jauh ngeremehno uang, ojo ngilokno uang, kita nggak tahu sejarah yang diukir oleh Allah Subhanahu wa taala ke depan. Ono wong elek oyo apa gak usah kon ilokno. Lek iso dijak apik ayo monggo, lek gak iso ditungakno ojo kowe ino, ojo kowe ilokno. Sing dikuwatirno dhek mlebu Islam awakmu kalah. Karena apa? Karena apa? 9.000. Masuk Islamlah Habib bin Malik. Pulang. Ketika pulang, sana. Terus. Ketika pulang, anaknya buka no pintu. Kaget. Putri. Ayo. Loh, delok anaknya apa? Delok anaknya waras padahal cacat. Terus bagaimana? Sampai koncomu sing tangane lumpuh, koncomu akrab, sering bantu awakmu, terus moro-moro waras. Kaget toh? Kaget, Beb. Apalagi ayah. Itu sudah kawin belum? Cereng. Makanya mikir wanita. Bagaimana dengan putrimu yang begitu sakitnya parah, engkau malu selama hidup, ternyata sekarang sembuh. Kaget. Putri. Iku duduk rojo kok lebih. Putriku, ngono raja iku. Putri, iki raja ketoprak ta ya. Dipeluklah itu anak. Putriku, engkau sembuh? Iya, ayah. Bagaimana? Apa yang terjadi? Anaknya tersenyum dengan linangan air mata. Tersenyum bahagia dengan linangan air mata. Dia berkata, ayahku, ketika ayah pergi tadi, aku dalam tidurku tadi, aku didatangi oleh seseorang dalam mimpi. Mimpi? Iya ayah. Ada seorang yang gagah rupawan, ganteng, baunya harum ayah. Ciri-cirinya, dia pakai jubah merah. Hai! Jubah merah. Jubahnya merah. Jubah merah. Betul ayah. Serbannya hitam.